Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, ada seorang raja yang merelakan harta kerajaannya untuk perjuangan bangsa Indonesia. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama. Sultan Syarif Qasim II, lahir di Riau 1 Desember 1893. Ia merupakan anak dari Sultan Syarif Hasim I, yang merupakan Sultan ke-11 Kerajaan Siak, hasil pernikahan dengan permaisuri Lutbiyu Syarifah Aminah. Pada tahun 1915, ia dinyatakan sebagai Sultan Siak ke-12. Saat berusia 11 tahun, Syarif Hasim dikirim untuk belajar di Batavia untuk mendalami ilmu hukum agama dan pemerintahan. Ia menjadi murid Snoek Verronde, seorang ahli Hindia Belanda penasihat pemerintah kolonial. Walau Syarif Hasim mendapat pendidikan Belanda, tetapi ia tetap menentang penjajahan. Ia melawan Belanda dengan mendirikan madrasah dan Taufikiyah Al-Hasimiyah pada 1917. Sekolah ini mengajarkan agama Islam dan paham kebangsaan kepada anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang, Syarif Hasim juga berperan melindungi rakyat Siak dengan menentang kebudakan Romusa. Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Syarif Hasim membentuk Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda di Riau sebagai dukungan proklamasi kemerdekaan. Sultan juga menyumbang hartanya sebesar 13 juta gulden, disertai mahkota kerajaan, sebilah pedang kerajaan, dan sebuah mobil untuk perjuangan Republik Indonesia. Jika dihitung dengan mata uang sekarang, jumlahnya mencapai 1 triliun rupiah lebih. Tidak hanya itu, dia juga menyerahkan tahtanya sebagai Sultan Siak pada 7 Maret 1946 kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Sultan, Syarif Hasim menjabat sebagai penasehat Presiden Soekarno di Jakarta. Dan pada tahun 1964, Syarif Hasim kembali ke Siak Sri Indrapura dan hidup sederhana sebagai rakyat biasa. Berkat jasa-jasanya, pada 6 November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Sultan Hasim II. Namanya juga diabadikan sebagai nama Bandara Nasional di Pekanbaru Riau. Bandara ini tempat pertama kali Sultan Syarif Qasim melakukan pendaratan perdana dan diresmikannya pada tahun 1943 bersama dengan Permaisuri Tunku Agung Sultanah Latifah dan pembesar pemerintah Belanda. Pada 1967, kesehatan Sultan Syarif Qasim II terus memburuk. Karena perlu perawatan intensif, ia kemudian dilarikan ke rumah sakit di Pekanbaru. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 23 April 1968, Sultan Syarif Qasim II meninggal dunia. Jenazah Sultan Republikan ini kemudian dibawa ke Siak Sri Indrapura, di mana rakyat telah menunggunya. Untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman Masjid Syabuddin di Siak Sri Indrapura, persis di sebelah makam istri pertamanya, Tunku Agung. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Salam perjuangan.